Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mualia Ardita dengan NPM 23106311 320 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan membawakan materi mengenai keamanan informasi dan privasi online. Jadi, apa itu keamanan informasi? Keamanan informasi merujuk pada upaya untuk melindungi informasi dari berbagai ancaman yang dapat merusaknya, seperti penyadapan, pencurian, atau kerusakan. Lalu informasi juga bisa berupa data pribadi, misalnya identitas dan informasi sensitif individu. Data bisnis termasuk strategi, laporan keuangan, dan informasi serta data rahasia lainnya yang memiliki nilai tinggi dan memerlukan perlindungan khusus. Lalu, di dalam keamanan informasi ada ancaman. Ancaman keamanan informasi ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu ancaman fisik. Ancaman fisik itu berupa seperti kebakaran, banjir, dan pencurian. Lalu yang kedua ada ancaman logik, seperti virus, malware, dan serangan cyber. Lalu yang ketiga ada ancaman manusia, seperti kelalaian, penyalahgunaan, dan sabotase. Lalu selanjutnya ada prinsip keamanan informasi. Yang pertama ada confidentiality, yaitu menjaga kerahasiaan informasi. Lalu yang kedua ada integrity, yaitu menjaga keutuhan informasi. Dan yang terakhir ada availability, yaitu ketersediaan informasi. Kegunaan CI Attriat tersebut digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan solusi untuk keamanan dan sistem informasi, lalu mengatur dan mengevaluasi cara organisasi menyimpan, mengirim, atau memproses data, lalu menciptakan keamanan informasi yang kuat dan efektif, dan terakhir menciptakan dasar untuk infrastruktur keamanan perusahaan. CI Attriat ini juga mengacu pada penerapan dalam memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem atau informasi. Selanjutnya adalah privacy online. Apa itu privacy online? Definisi dari privacy online adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan informasi pribadinya yang ada di internet. Privacy online ini merujuk pada hak seseorang untuk mengontrol melindungi informasi mereka di dunia maya, seperti nama, alamat, nomor telepon, atau informasi lainnya yang ia bagikan di internet. Dengan mengelola privasi online ini, kita dapat mengelola privasi online. Kita semua juga dapat mencegah penyalahgunaan data seperti pencurian identitas, iklan yang tidak diinginkan, atau eksploitasi informasi pribadi oleh pihak ketiga tanpa izin. Privasi ini sangat penting di dalam era digital, di mana data pribadi kita sering dipertukarkan, disimpan, dan diproses di berbagai platform online. Lalu ada risiko privasi online. Yang pertama, penyalahgunaan informasi seperti pencurian identitas, penipuan, dan pemerasan. Lalu pemasaran yang tidak diinginkan seperti spam atau iklan yang menargetkan individu tertentu. Pemantauan online seperti pelacakan aktivitas online seseorang. Lalu selanjutnya ada hak privasi online. Hak privasi online ini meliputi hak untuk mengetahui informasi pribadi yang disimpan, lalu hak untuk memperbaiki atau menghapus informasi pribadi, lalu hak untuk menolak untuk memberikan informasi pribadi. Selanjutnya ada praktik keamanan informasi dan privasi online. Keamanan perangkat. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Lalu yang kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor. Lalu, perbarui perangkat lunak dan firmware secara berkala. Lalu yang keempat, ada gunakan antivirus dan anti malware yang terpercaya. Keamanan jaringan. Yang pertama, menggunakan jaringan WiFi yang aman. Yang kedua, menggunakan VPN saat mengakses jaringan publik.
Lalu, lindungi jaringan rumah dengan firewall. Lalu, ada keamanan aplikasi. Yang pertama, kita dapat memperbarui aplikasi secara berkala. Lalu, selalu membaca kebijakan privasi aplikasi sebelum memakainya. Dan yang ketiga, kita dapat menginstal aplikasi dari sumber terpercaya saja. Selanjutnya ada keamanan data. Yang pertama, membuat cadangan data secara berkala. Yang kedua, menyimpan data di tempat yang aman. Dan yang ketiga, enkripsi data yang sensitif. Lalu selanjutnya, keamanan perilaku. Yang pertama, kita harus berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi di internet. Yang kedua, jangan klik atau buka lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Lalu yang ketiga, waspada penipuan online. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah keamanan informasi dan privasi online itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita jaga. Dengan menerapkan praktik keamanan informasi dan privasi online ini, kita dapat melindungi diri kita dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan informasi dan privasi kita.